Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kehidupan awal masyarakat Indonesia. Pada kehidupan awal masyarakat Indonesia ini yang akan dibahas adalah kehidupan awal masyarakat Indonesia itu terbagi menjadi 3. Perkembangan kehidupan masyarakat, hasil budaya manusia purba, dan perkembangan teknologi dan sistem kepercayaan. Pada perkembangan kehidupan masyarakat, kita akan membahas tentang cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan, cara hidup menetap dan bercocok tanam, kemudian ciri-ciri perkembangan hidup bermasyarakat. Sedangkan dari hasil budaya, kita akan mempelajari tentang hasil budaya dari zaman batu dan hasil budaya zaman logam. Untuk perkembangan teknologi itu kita akan bahas tentang perkembangan teknologi dari zaman batu, zaman logam, serta sistem kepercayaannya. Kemudian kita lihat periodisasi perkembangan budaya di Indonesia terbagi menjadi 2. Ada zaman batu, ada zaman logam. Zaman batu terbagi lagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Sedangkan untuk zaman logam terbagi menjadi 3, yaitu ada zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Untuk zaman tembaga, karena artefaknya tidak ditemukan di Indonesia, maka kita tidak akan membahasnya dalam periodisasi zaman di Indonesia. Nah, ini kita lihat tabel dari corak hidup dan hasil budaya masyarakat pada zaman batu atau zaman batu tua, Paleolitikum. Hasil budayanya itu bisa kita lihat di situ, kita baca ada budaya Pacitan, ada budaya Ngandong. Kemudian cara hidupnya masih hunting and food gathering. Kemudian masih nomaden. Manusia pendukungnya adalah manusia-manusia yang kita sebut sebagai manusia purba. Kemudian kita lihat berikutnya adalah tabel Mesolitikum. Itu kita lihat pada masa Mesolitikum atau zaman Madya itu hasil budayanya ada beberapa yang terkenal adalah ada pebble culture sama alat-alat dari tulang. Cara hidupnya masih hunting and food gathering, tapi sebagian sudah ada yang menetap. Kemudian mereka menetap di gua yang disebut Abyssous Rochi. Nah, manusia pendukungnya itu adalah sudah mulai bangsa-bangsa Melanozoid, suku Sakai, suku Semang. Ya, kemudian kepercayaannya mereka sudah dalam sistem kepercayaan, mereka sudah mengenal sistem penguburan, kemudian mempercayai kekuatan dari binatang-binatang tertentu. Hidupnya berkelompok, kemudian sudah ada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Kemudian berikutnya zaman batu besar atau Megalitikum. Ini kita lihat kebudayaan, hasil budayanya ada kebudayaan Dongson, yaitu kebudayaan yang merupakan yang dihasilkan dari batu-batu besar. Manusia pendukungnya sudah masyarakat bangsa Proto Melayu. Kemudian ini beberapa contoh hasil budaya dari zaman batu besar. Kemudian kita lihat kehidupan pada zaman logam atau perunggu atau kita sebut sebagai masa perundagian, di mana di sini masyarakatnya sudah bisa mengolah dan mencetak barang-barang dari perunggu. Ini kita lihat barang-barang yang dihasilkannya ada bejana, ada kapak corong ya. Kemudian mereka sudah mengenal teknologi pertukangan, sudah secara sosial sudah maju, sudah mengenal gotong royong, sudah mengenal perdagangan dengan barter. Masyarakat pendukungnya adalah bangsa Detro Melayu. Lihat, ini beberapa hasil perunggu zaman logam. Untuk sistem kepercayaan pada masa praaksara itu mulai masa Neolitikum dikenal animisme dan dinamisme serta totemisme. Animisme kepercayaan terhadap roh-roh leluhur, dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda tertentu, sedangkan totemisme kepercayaan terhadap kekuatan binatang-binatang tertentu. Demikian untuk materi tentang
kehidupan awal masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.